Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema sunnah-sunnah suami kepada istri yang terlupakan. Tadi sudah dibahas sama guru-guru kita biar kita nggak lupa lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi yuk, ada pertanyaan lagi nih yang biasanya terlontar dari jamaah. Kalau misalnya istrinya suka marah, suaminya tuh suka agak-agak takut gitu dekatinnya. Takut kalau nanti serba salah gitu kan, takut kayak dongkit lagi nih kesalahannya gitu kan. Nah caranya bagaimana nih kira-kira supaya kita bisa mendinginkan istri yang lagi panas, lagi marah. Ustadz Syam, caranya gimana nih kira-kira Ustadz Syam? Tapi guruku Habib Nabil, Ustaz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik, teladan sempurna bagi kita semua umat manusia. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, bagi hewan, tumbuhan, jin, manusia, semuanya mengarah kepada baginda Nabi SAW untuk mendapatkan syafaatnya. Karena memang sesempurna itu seseorang yang disebut oleh Rasulullah SAW. Yakni bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengatasi kemarahan sang istri. Yang pertama, sebelum Nabi SAW mengatasi kemarahan istri, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat peka terhadap kemarahan istri. Jadi Nabi itu suatu ketika langsung ngomong kepada Ibunda Aisyah, ya Humairah, istriku gitu ya, istriku aku tuh tahu kalau kamu lagi marah gitu. Kita pernah gak sih kalau kayak gitu kepada pasangan kita, Ya? tahu sebenarnya aku tahu kalau kamu marah, sebenarnya kayak gitu, tapi aku males. Benar. Karena Nabi Muhammad SAW langsung datang kepada Ibunda Aisyah langsung mengatakan, saya tahu sebenarnya kalau engkau lagi marah. Kata Ibunda Aisyah, emang apa ciri-cirinya coba kalau aku lagi marah? Ya kalau kamu lagi marah, kamu nyebutnya, kalau kamu lagi nggak marah ya, kalau kamu lagi nggak marah, kamu menyebutnya warabbi Muhammad gitu ya, demi Tuhannya Muhammad gitu. Tapi kalau kamu lagi marah, kamu nggak mau nyebut nama aku, kamu bilangnya warabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Sama-sama yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi nggak disebut namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita lihat bagaimana kepekaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sang istri marah. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW bukan orang yang karena saking sibuknya dia nggak peka lagi terhadap perasaan istrinya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW sampai sedetail itu. Rasulullah SAW tahu kalau Ibunda Aisyah lagi marah, oh berarti dia ganti nama. Kalau Ibunda Aisyah lagi marah dia nggak mau nyebut namaku, dia nyebutnya yang lainnya. Nah, maka subhanallah baginda Nabi Muhammad SAW sebelum mengatasi kemarahan, baginda Nabi langsung orang yang paling peka terhadap kemarahan istrinya. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan kecemburuan seorang istri, kecemburuan seorang wanita itu adalah sesuatu yang sangat wajar jikalau kecemburuannya dalam batas umum. Bahkan kalau misalnya kata Imam Malik, misalnya ada seorang istri yang saking cemburunya sampai mengatakan, jangan-jangan kamu udah nikah sama dia, jangan-jangan kamu ini, kamu ada ini ya sama dia. Itu tidak dihukumi, tidak dijatuhi hukuman menuduh. Kenapa? Karena itulah cemburu. Itulah cemburu tanda sayang. Nah, namun jangan sampai menuduh sesuatu yang mungkin akhirnya berdampak kepada suudzon, akhirnya berdampak kepada memata-matai, akhirnya jatuh kepada ghibah dan yakni menceritakan keburukan yang sebenarnya tidak ada, ya. Mengada-ngada akhirnya dibumbu-bumbui oleh syaitan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengatasi kemarahan istrinya? Yang pertama, ketika paling parahnya nih ya, paling parahnya baginda Nabi Muhammad SAW itu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, baginda Nabi Muhammad SAW pernah memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mendamaikan. Ya, jadi ketika marah bukan dihadapi berdua akhirnya meluap-luap dua-duanya, walaupun tidak mungkin baginda Nabi Muhammad SAW meluap-luap gitu. Cuma baginda Nabi Muhammad SAW, ya udah deh kalau gitu kita panggil ayahmu aja gitu. Jadi dipanggil ayahanda daripada Ibunda Aisyah yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda.
Maka ketika datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wah melaporlah Ibunda Aisyah, begini. Justru yang diomelin adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha radhaha. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta mengatakan, kamu nggak percaya sama aku ini Nabi loh, aku ini Rasul loh. Ya tidak, tapi baginda Nabi Muhammad SAW memanggil juru damai mereka, yaitu orang juga yang menikahkan mereka berdua walinya. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga, jikalau marah-marah kecil, marah-marah sehari-hari, baginda Nabi Muhammad SAW memeluknya dari belakang. Baginda Nabi Muhammad SAW sambil mencubit hidungnya. Baginda Nabi Muhammad SAW sambil berkata-kata yang mesra di telinganya. Baginda Nabi Muhammad SAW sambil memuji-mujinya. Ya, ketika salah seorang di antaranya marah, maka baginda Nabi Muhammad SAW memberikan kalimat-kalimat positif terhadap mereka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakuin kalau lagi marah ya. Yang penting jangan didiemin, akhirnya jadi berantem berlarut-larut ya. Ya, tapi kadang-kadang kalau masih membara-membara ya didemin dulu kali. Oh gitu ya? Iya. Oh ya diamin dulu baru pakai trik-trik tadi ya. Iya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Siap. Namanya rumah tangga ya jamaah ya. Ada kalanya berantem, ada enggak. Tapi kan cara antisipasinya kita udah belajar pagi hari ini. Kalau masalah